Selamat datang di channel belajar JavaScript dari nol. Materi kita hari ini kita akan belajar tentang perulangan. Nah, apa yang akan kita bahas dalam materi perulangan? Yang pertama adalah perulangan bentuk for. Nanti ada bentuk while, ada bentuk do while, for each. Lalu perulangan dengan metode repeat. Lalu perulangan yang bersarang. Oke, sebelum masuk kita ke perulangan, saya akan jelaskan apa itu perulangan. Perulangan adalah proses yang mengulang-ulang eksekusi blok kode tanpa henti selama kondisi yang dijadikan acuan terpenuhi. Jadi secara umum perulangan itu ada dibagi dua, yaitu ada yang count loop dan uncount loop. Nah, kita bisa perhatikan di sini. Ini adalah ilustrasi perulangan yang count loop dengan uncount loop. Kalau kita pakai for, itu yang count loop tadi, contohnya push up 10 kali, maka kita akan push up selama 10 kali. Tapi kalau uncount loop, perintahnya jadi push up sampai bosan. Nah, bayangin kira-kira push up sampai bosan. Oke. Nah, untuk pembagian penggunaan perulangan mana saja yang masuk count loop dan uncount loop. Yang termasuk untuk count loop adalah perulangan for each, dan repeat. Sedangkan untuk yang uncount loop itu menggunakan perulangan while dan perulangan do while. Oke, kita masuk untuk yang pertama, itu for. Nah, perulangan for merupakan perulangan yang termasuk yang count loop karena karena sudah jelas berapa kali akan mengulang. Kita bisa lihat contoh flowchart di samping. Nah, ada start i itu adalah hitungan awal, inisiasi awal. Lalu kita masuk ke kondisi perulangannya. Apakah i kurang dari 10? Jika iya, maka cetak i, lalu i tambahkan 1, lalu next i. Cek lagi, apakah i yang tadinya nilainya dari 0 udah berubah jadi 1, lalu kurang dari 10. Jika ini terus, dia akan cetak lagi terus. Jika nanti sudah terpenuhi, jika sudah terpenuhi, maka dia cek misalnya i apakah 10 kurang dari 10? Tidak. Nah, kalau tidak berarti selesai. Bisa kita lihat contoh penulisan kodenya ada di bawah. For let i sama dengan 0, titik koma, i kurang dari 10, titik koma, i plus plus. Di situ munculnya ada document write perulangan ke i. Nah, nanti hasilnya akan ada perulangan ke 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu kita lanjut bentuk yang kedua, ada bentuk while. Nah, perulangan while merupakan perulangan termasuk dalam perulangan uncount loop. Bisa kita lihat contohnya di samping penggunanya. Di situ ada while, ulangi. Lalu kita buat var jawab, kita pakai jendela confirm. Apakah Anda mau mengulang? Counter plus if jawab sama dengan false, ulangi sama dengan false. Jadi kalau dokumen write perulangan sudah dilakukan sebanyak counter tadi berapa kali. Lalu ada perulangan while, bisa kita berubahkan jadi count loop dengan menambahkan counter di dalamnya. Nah, jadi counternya taruh di dalam seperti ini. While ulangi, counter plus plus, ulangi sama dengan confirm, apakah Anda mau mengulang. Lalu dokumen write perulangan akan dilakukan sebanyak counter berapa kali, nanti sebanyak itu akan dicoba dipraktekkan. Kira-kira tampilannya seperti apa. Lalu yang ketiga ada bentuk do while. Do while adalah sama seperti while, perbedaannya adalah kalau perulangan do while akan melakukan perulangan dulu sebanyak 1 kali, baru dia akan cek kondisi. Sedangkan untuk perulangan yang while, dia akan cek kondisi dulu baru dijalankan perulangannya. Nah, ini bentuk dari do while. Blok kode yang akan diulang, baru while kondisinya. Jadi perbedaannya jelas. Kalau do while itu akan ngecek kondisi di belakang sesudah mengulang 1 kali. Sedangkan while itu akan mengisi kondisi di depan. Jadi sebelum mengulang itu akan dicek dulu kondisinya. Nah, ini adalah contoh
perulangan while, tapi kita dalam bentuk do while. Kalau tadi while tadi kita muncul 1, perulangan 0. Lalu saat perulangan, cobalah untuk membatalkan perulangannya. Maka apa yang akan ditampilkan? Coba teman-teman nanti simak. Oke, kita langsung membentuk berikutnya. Ada bentuk for each. Nah, perulangan for each ini biasanya dipakai untuk mencetak item dalam array. Ada 2 cara untuk menggunakan perulangan for each di JavaScript. Yaitu pertama menggunakan for dengan operator in, lalu bisa menggunakan metode for each sendiri. Nah, ini contoh dengan for each tanpa menggunakan operator in. Kalau kita bisa seperti ini pakai operator in. Kira-kira seperti itu. Hasilnya akan sama seperti ini, sama yang di sebelah kanan. Lalu cara yang kedua menggunakan for each. Nah, di sini saya punya var days, ada Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu. Nah, ini adalah array. Nah, jadi saya mau cetaknya seperti ini. For each function day. Document write. Nah, misalnya seperti itu. Nah, metode for each memiliki parameter berupa fungsi callback. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan row function seperti di bawah. For each day, langsung seperti ini. Nah, dia akan cetak ini. Hasilnya akan dicetak Senin, Selasa, Rabu, Kamis ke arah bawah. Itu kira-kira yang untuk for each. Lalu ada perulangan dengan metode repeat. Nah, metode repeat ini fungsinya mirip dengan bentuk for. Jadi untuk mengulang teks. Tapi untuk fungsi repeat ini adalah fungsi untuk mengulang khusus sebuah teks atau string. Nah, ini adalah contohnya. Kalau tadi kita mau mengulangi, misalnya ulangi kalimat ini sebanyak 100 kali. Kalau kita pakai for, bentuknya dengan di atas ini. For let i sama dengan 0, i kurang dari 100, i plus plus, lalu document write, ulangi kalimat ini. Ini bisa digantikan dengan fungsi repeat. Jadi kalau di bawah langsung aja document write, ulangi kalimat ini, titik, repeat 100 kali. Nah, jadi lebih mudah kan. Jadi tapi perlu diingat, repeat garis bawah tadi, repeat digunakan hanya untuk fungsi untuk string. Nah, itu jangan lupa. Oke, yang terakhir adalah perulangan bersarang, sama seperti percabangan bersarang. Jadi perulangan juga bisa terletak di dalam sebuah perulangan yang lain. Ini adalah contohnya. Ada for let i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus. Setelah ngecek itu baru diulang lagi. For let j sama dengan 0, j kurang dari 10, j plus plus. Lalu baru ditampilkan document write, perulangan ke i, j. Nah, biasanya pada perulangan tersebut kita menggunakan 2 perulangan for. Perulangan pertama menggunakan variabel i sebagai counter, sedangkan di perulangan kedua menggunakan variabel j sebagai counter. Ini adalah contoh lain. Nah, nanti bisa teman-teman coba. Kira-kira bagaimana tampilannya? Oh, kira-kira tampilannya seperti ini. Ketika teman-teman coba, benar nggak tampilannya begini? Nah, namun perlu diperhatikan dalam penggunaan for, apabila di dalam aplikasi kita atau di program kita nanti akan banyak menggunakan perulangan, maka komputer akan semakin lama prosesnya. Jadi perulangan itu sangat membebankan dalam proses komputasi ya. Jadi tentu saja membuat web atau aplikasi kita jalan lambat. Jadi teman-teman perlu perhatikan penggunaan perulangan yang seefektif mungkin untuk menjaga performa dari web atau aplikasi yang kita buat. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Apabila teman-teman merasa puas dengan materi ini, silakan ditunggu video-video berikutnya dari channel saya. Terima kasih.